Sahabat, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, serta bulan pun berganti tahun. Tak terasa waktu itu pun terus bergulir begitu deras. Baru terasa kemarin diri ini selalu dimanja, dipeluk dengan kehangatan jiwa, dibelai penuh kasih sayang, dibeliin apa yang kita mau, diusahakan apa yang kita minta, dilakukan apa yang kita kehendaki, dijaga kita di kala tidur, diobati kita sewaktu sakit, diberi kita di kala kita tak punya, diurus kita di saat kita tidak tahu apa-apa, serta masih banyak lagi yang lainnya. Berbagai perilaku kecil kita engkau hadapi dengan sabar. Tingkah laku kita yang rewel engkau hadapi dengan tabah. Kekurangan kita selalu engkau tutupi, kelemahan kita selalu engkau bilang kelebihan. Engkau banggakan diri ini pada semua orang. Engkau tak segan membicarakan diri ini dimanapun engkau berkumpul. Kendati pun diri ini hanya ada apanya, engkau tahan kantukmu di kala mata ini tak mau dipejamkan. Engkau gapai diri ini di kala kita akan jatuh. Engkau bimbing diri ini di kala kita masih tertatih-tatih. Ia telepon kita di kala kita sedang sibuk. Ia ingatkan kita di kala kita lupa. Ia belanjai kita di kala kita tak memiliki apa-apa. Terlalu sedikit tinta emas ini. Kalau sekiranya semua apa yang dilakukan orang tua harus dicatat dalam sebuah buku perjalanan kehidupan anak-anakmu ini. Namun dikala dirimu saat ini tengah memasuki usia senja, rambutmu sudah mulai rontok dan memutih, kulitmu sudah mulai keriput, matamu sudah mulai kabur, tenagamu sudah mulai tak berdaya lagi, ragamu sudah mulai lemah dan lunglai, wajahmu yang tidak lagi sesegar dulu, ingatanmu yang sudah mulai lemah, dan usiamu yang sudah mulai menua. Engkau hanya butuh satu dari anak-anakmu ini, yakni perhatian. Perhatian yang paripurna dari anak-anakmu. Kita ada karena kehendak Allah. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita dididik agar menjadi anak yang berguna bagi keluarga. Orang tua kita selalu mendidik kita dengan kasih sayang. Orang tua mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Tak ada yang terlewatkan. Marilah kita merenung sejenak. Beberapa tahun lalu kita dikandung oleh orang tua. Betapa bahagia mereka. Mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti dan selalu sayang kepadanya. Saat melahirkan kita, orang tua kita merasa sakit yang amat sangat. Menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Tuhan antara menyelamatkan nyawanya atau bayinya, pastilah ia akan memilih menyelamatkan bayinya. Ibu memberikan kita ASI waktu bayi, menahan derita menggendong kita seharian. Tapi apa? Apakah kita saat ini cuma melihat beliau dengan penderitaannya, mencaci makinya, melawannya, mengacuhkannya? Kita juga pernah berkata yang tidak baik pada orang tua kita, membentak, kata-kata kasar, ejekan, hampir sering kita melakukannya. Setiap malam orang tua kita, ibu kita terbangun tengah malam dan menangis di bantalnya, menangis oleh kata-kata kita yang terlalu menyakitinya. Sadarkah kita saat kita membentak ibu kita, ternyata mereka sangat sabar, namun di belakang mereka merasakan perih di hati mereka, tangisan lirih. Saat kita pergi meninggalkan mereka karena marah, orang tua kita sangatlah sedih. Mereka akan menyesali diri mereka. Mungkin kita tak pernah mau memikirkan kepedihan yang dirasakan ibu kita.
Senangkah kalian? Anak mana yang senang membuat orang tua mereka menangis, membuat orang tua mereka merasa sangat tak berharga hanya karena kata-kata dan kelakuan anak-anak mereka? Coba kita review ulang memori kita ke belakang kembali. Ketika kita mengatakan kepada ayah kita bahwa besok akan ulangan dan biayanya harus segera dilunasi. Dan lihatlah, dengan senyumannya ayah kita menjawab, "Iya nak, besok ayah akan melunasi biaya ulanganmu." Tapi kita harus rajin belajar. Padahal kita sadar bahwa selama ini kita telah sia-siakan pengorbanan seorang ayah. Di sekolah kita tak pernah belajar dengan serius. Di sekolah kita hanya bermain-main, tak pernah patuh pada kedua orang tua dan guru. Bahkan kita tak pernah tahu bahwa untuk ulangan besok pun ayah pergi ke rumah tetangga, mengetuk dari pintu ke pintu. Itu semua untuk apa? Untuk membiayai anaknya yang membangkang, yang tak patuh pada nasihat ayah, yang selalu mengabaikan sosok seorang ayah. Cobalah perhatikan rambut mereka makin memutih, kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya makin meredup. Masihkah kita belum sadar kata-kata yang telah kita ucapkan yang kadang membuat mereka terbangun di tengah malam untuk menangisi kata-kata kasar, bentakan itu? Namun mengapa kita tak pernah menyadarinya? Ingatlah, tak ada yang menjamin bahwa ayah dan ibu kita akan tetap ada menampingi kita hingga kita dewasa. Mungkin tahun ini saat kita pulang kita masih bisa menemui ibu kita tersayang. Meskipun mereka telah tua, keriput, ubanan, tetapi renungkanlah, ketika kita pulang dengan membawa prestasi ulangan terbaik, kita berjalan di depan rumah dan kita melihat ada bendera kuning terpajang di depan pintu. Orang-orang berkerumun dan kau bertanya-tanya, ada apa? Dan kau berlari ke dalam rumah dan lihat hanya ada ibu yang menangis dan henti di depan bungkusan kain kafan. Dan ternyata ayah telah menjadi sosok yang telah terbujur kaku. Kau tak percaya. Kau goyang-goyangkan tubuh ayah sambil berkata, "Ayah, bangun ayah. Coba lihat ini ayah. Aku juara kelas ayah. Ayah harus lihat ini." Tak terasa matamu pun membasahi pipi dan kita tak lagi merasakan kasih sayang ayah. Yang kita temui hanyalah sebuah nisan. Masihkah ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena ayahnya yang selalu membentaknya, meninggalkannya dalam kemarahan? Mungkin saat ini kita sedang bahagia dan mengabaikan setiap nasihat orang tua kita. Tapi pernahkah kita berpikir apakah orang tua kita merasa bahagia mempunyai anak seperti kita? Mungkin saat ini kita makan enak, sekolah enak, tidur enak. Tapi tahukah kalian bahwa orang tua kalian rela tinggal di rumah kecil, makan tahu tempe seadanya hanya untuk melihat kalian bahagia? Pernahkah? Mereka adalah kedua orang tua kita. Mereka yang telah membesarkan dan mendidik kita hingga dewasa ini. Mereka yang bekerja keras, memeras keringat demi membiayai putra-putrinya, rela menahan lapar
demi mengenyangkan perut anak-anaknya, rela menahan kantung ketika si kecil menangis di malam hari. Mereka senantiasa menampakkan muka ceria ketika berhadapan dengan putra-putrinya yang berbuat salah. Mereka menahan sakit ketika anaknya sakit. Sungguh besar jasa mereka. Mereka senantiasa membasuh muka dengan air wudhu di kala malam untuk memanjatkan doa agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tahukah kita, ketika ibu kita melahirkan kita ke dunia ini, beliau berada di persimpangan antara hidup dan mati. Bahkan beliau rela meninggal demi menyelamatkan nyawa bayinya. Sungguh tak terkira pengorbanan mereka. Namun sudahkah kita mendoakan mereka semua? Ya, sekedar mendoakan. Suatu hal yang mungkin dianggap ringan tapi banyak yang dilewatkan. Sudahkah kita mampu membalas jasa-jasa orang tua kita? Begitu banyak pertanyaan yang bisa kita dapatkan kalau mendengar kata-kata kedua orang tua. Cobalah kita sedikit membayangkan wajah keduanya yang sudah sayup karena keletihan yang terus ditahannya karena inginkan putra-putrinya tersenyum. Sudahkah kita curahkan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka? Sekarang, terkadang kita lebih banyak mencurahkan cinta dan kasih sayang kita kepada yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya anak, yang namanya sahabat. Ya, kadang kita tidak adil terhadap mereka. Kadang kita lebih perhatian kepada mereka ketimbang orang tua kita. Padahal setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari orang tua kita menunggu kabar dari anaknya. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat selalu? Namun kita lebih enak ngobrol, chatting dengan orang yang berada jauh dari kita. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah ibuku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Jadikan ketaatanku dan kebaktianku kepada kedua orang tuaku sebagai rasa kasih yang lebih menyenangkan hati, sehingga aku bisa mendahulukan keinginan mereka daripada keinginanku sendiri, dan mengutamakan keridaannya daripada keridaanku sendiri, dan menganggap banyak kebaikannya kepadaku meskipun itu sedikit, dan menganggap sedikit kebaktianku kepada mereka meskipun banyak. Ya Allah, rendahkanlah suaraku di hadapan mereka, hiasilah ucapanku dengan kata manis kepadanya, lembutkanlah setiap tingkah dan kelakuanku, isilah hatiku dengan rasa kasih sayang kepadanya. Biarkan aku tetap menyertainya dan tetap merindukannya. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka atas pendidikan yang diberikan padaku, dan berilah ganjaran penghargaan kepada mereka karena telah memuliakanku, serta peliharalah mereka sebagaimana mereka memeliharaku di waktu aku kecil. Ya Allah, apapun yang menimpa mereka, apakah itu berupa kesalahan yang aku perbuat, tingkah laku aku yang tidak menyenangkan mereka, atau kelalaian yang aku perbuat, jadikanlah itu semua sebagai penembus dosa-dosa mereka, pengangkat derajat mereka, penambah kebaikan mereka. Wahai yang Maha Kuasa,
yang bisa merubah segala kesalahan menjadi kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.